Dear mahasiswa, tidak terasa hampir 2 bulan. 2 bulan melakukan berbagai aktivitas hanya di rumah, termasuk aktivitas pembelajaran. Apa kabar kampus? Apa kabar para dosen? Dan apa kabar teman-teman seperjuangan? Saat-saat seperti ini rindu mulai memuncak. Walau dulu sebelum COVID-19, kalian terkadang menggerutu dan tidak betah lama di kelas. Kalian terkadang mengeluh dan sempat malas bertemu dengan dosen. Kalian terkadang berselisih dengan teman. Terus uniknya, tidak lama setelah itu, kalian makan seblak berjamaah sambil gibah di kantin. Tapi saat ini, momen itu sangat dirindukan, bukan? Rindu suasana kelas. Rindu bercengkrama dengan dosen. Dan tentunya rindu dengan teman-teman. Jadi pengen meluk teman. Kini jangankan meluk, berjabat tangan saja sudah menjadi pantangan. Saya tahu ini adalah masa-masa yang menyulitkan kita semua. Saya tahu kalian takut dan saya pun demikian. Karena saya adalah bagian dari kalian. Tapi yakinlah kita bisa melalui ini semua. Itu perasaannya tentunya sangat sedih karena dengan adanya virus corona ini, aktivitas yang biasa kita lakukan menjadi terhambat. Kita harus tetap di rumah aja, dan perkuliahan pun yang biasanya kita harus belajar di kampus, sekarang kita melalui pembelajarannya harus di rumah. Perasaannya yang pasti sedih karena biasa ngelakuin aktivitas dan harus terhambat gitu semua aktivitasnya gitu. Perasaan saya tentunya sedih. Biasanya yang saya lakukan berjalan dengan lancar, sekarang penuh hambatan. Perasaan saya saat terjadi pandemi COVID-19 saat ini itu sangat sedih. Ya mau gimana lagi ya kan? Banyak kegiatan di luar juga jadi terbatas buat ngejalaninnya. Perasaan saya selama pandemi corona ini cukup bosan, sedih karena nggak bisa kemana-mana, dan walaupun saya boleh keluar, pulang-pulang saya auto disemprot pakai karbol yang buat badan saya sama baju saya jadi bau, lengket, yang padahal saya udah mandi jadi mandi lagi gara-gara itu karbol. Coba bayangin saya sehari mandi jadi ya 3 kali. Perasaan saya sangat sedih karena banyak rencana yang tertunda. Perasaan saya saat ini adalah sangat khawatir karena orang tua saya bekerja di luar dan bertemu banyak orang. Saya sangat takut mereka terjangkit virus COVID-19 ini. Saya sangat sedih karena ulang tahun saya pada tahun ini tidak bisa saya rayakan dengan orang-orang terdekat di lingkungan saya. Ini sedih banget karena ruang gerak kita di situ jadi terbatasi. Yang tadi aktivitas di luar sekarang jadi di rumah saja. Perasaan terhadap pandemi corona yang sedang terjadi ini pastinya sangat sedih dan sangat-sangat memprihatinkan ya, apalagi banyak banget korban yang terkena paparan COVID-19 ini, dan aktivitas yang biasa saya lakuin di luar rumah tuh jadi serba terbatas. Perasaan saya sangat sedih ya, yang tadinya saya bisa beraktivitas di luar rumah karena pandemi COVID ini membuat saya tidak bisa keluar rumah. Karena jadi nggak bisa kemana-mana ya. Tentunya sangat sedih ya, karena segala aktivitas kita yang di luar ruangan itu sudah dibatasi, terus juga bahkan sudah dialihkan dengan kegiatannya itu yang bersifat online, jadi sangat terbatas gitu. Perasaan itu pastinya sedih karena semua
semua aktivitas terbatas dan kita juga diwajibkan untuk mengisolasi diri di rumah selama sebulan ini. Perasaan saya terhadap pandemi corona yang terjadi pada saat ini adalah sangat sedih karena kegiatan yang sangat terbatas. Sedih, prihatin, dan saya nggak bisa kumpul-kumpul bersama teman saya lagi seperti dulu dan nggak bisa belajar secara langsung. Yang dirinduin itu pastinya belajar di kampus, jajan di kantin, terus jajan basreng, terus nongkrong. Yang saya rindukan dalam perkuliahan selama pandemi ini yang pasti rindu banget sama teman-teman di kampus, rindu makan di kantin, rindu ngegibah juga, dan juga rindu sama dosen-dosennya. Banget sama teman-teman, kangen ngobrol bareng, kangen ketawa bareng, kangen cerita bareng, kangen makan bareng di kantin, makan soto, makan bakso, makan ayam geprek gitu kan. Rindukan dalam perkuliahan yaitu teman-teman, dosen-dosen, terus sama suasana kelasnya. Saya rindukan di dalam perkuliahan itu otomatis proses pembelajaran di kelas, di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan dosen, berinteraksi langsung dengan teman, gibah bareng dengan teman, bercanda bareng dengan teman, terus belajar di kelas, bahkan bercengkerama dengan dosen dan berdiskusi dengan dosen, dengan teman-teman, dan makan bersama di kantin. Seperti ini tuh saya merindukan bersama teman-teman tentunya, dan juga merindukan pembelajaran di kelas. Presentasi di kelas, ributnya teman-teman kelas dan berisiknya teman-teman kelas, terus rindu jajan di kampus bareng, rindu sholat di masjid bareng, rindu belajar di kelas, rindu dengan dosen-dosen, berkumpul dengan teman-teman. Yang saya rindu dalam perkuliahan selama pandemi corona ini adalah suasana kelas yang ramai, teman-teman yang menyenangkan, dan juga suasana belajar yang tidak menegangkan dan juga tidak dibatasi dan bebas. Yang saya rindukan dalam perkuliahan selama pandemi ini adalah teman-teman saya. Saya rindu ngobrol bareng dengan teman-teman saya, jajan bareng di kantin, ke masjid bareng, bercanda bareng sama teman-teman, kangen ngegibah bareng sama teman, terus pulang kuliah langsung main sama teman-teman atau jajan kemana-mana saja. Kalau dikasih kesempatan, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh di kampus, terus saya juga akan bermain bersama teman-teman saya. Hal yang pertama kali dilakukan adalah tentunya kumpul sama teman-teman, terus makan bareng di kantin. Kalau dikasih kesempatan sehari saja untuk keluar rumah dan datang ke kampus, saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan bertemu teman, dosen, dan bahkan mungkin juga untuk menikmati jajanan di kampus. Bertemu dengan teman-teman saya, terutama melepaskan kangen, terus makan makanan di kantin, terutama apapun yang di kantin saya akan makan. Adalah memanfaatkan ngobrol bersama teman-teman, terus jadi lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan secara tatap muka. Hal pertama yang akan dilakukan itu saya bisa bertemu dengan teman saya, menghilangkan rindu saya ketemu dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, ketemu dengan para dosen. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin sangat berbeda karena semuanya itu ada jaraknya, tidak seperti biasanya.
jika dikasih 1 hari untuk keluar rumah dan ke kampus, yang saya akan lakukan itu pasti ketemu sama teman-teman, sama dosen kayak gitu. Terus pengen ngobrol bareng lagi sama teman-teman secara face to face, karena biasanya kan cuma melalui chat, jadi pengen ngobrol banyak banget dan juga pengen cerita-cerita banyak sih sama teman-teman. Main sama temen ke kampus, ngobrol bareng, makan di kantin, terus melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan di luar. Hal pertama yang akan saya lakukan pastinya bertemu dengan teman-teman. Saya akan menghabiskan waktu bersama teman-teman saya. Walaupun saat ini masih bisa dilakukan dengan cara video call misalnya, kan tetapi kayak kurang berasa feel-nya gitu kalau misalnya nggak bertatap muka langsung. Itu adalah ngumpul di kantin bareng teman-teman sambil makan bakso dan minum es Alaska, dan tentunya ketemu para dosen. Ketika ada kesempatan buat ke kampus, itu tuh kayak pasti peluk kangen sama teman-teman, terus juga peluk kangen sama ya sahabat-sahabat di kampus. Terus juga pastinya harus ke Pak D sih, Pak D bakso itu wajib, soalnya kangen banget sama bakso kampus. Kesan saya selama masa perkuliahan daring itu pasti boros kuota lah ya. Terus juga kadang kita kurang paham apa yang dosen sampaikan materinya, karena walaupun kita video callan pastilah ya yang namanya video call sama tatap muka itu jelas berbeda cara penyampaian materinya. Lalu kesannya jujur kuota cepet banget habis dan jaringan pun kadang suka error. Tapi mau gimana lagi, namanya itu jalan satu-satunya untuk perkuliahan di COVID-19 ini. Kesan selama kuliah daring sungguh membosankan. Dibandingkan kuliah tatap muka dengan langsung bertemu dosennya. Dan kuliah daring ini jujur ya, kuota juga boros, tapi mau tidak mau ya gimana lagi karena kondisinya sekarang seperti ini. Kesan selama pembelajaran daring, kalau menurut saya kurang maksimal dalam memahami materinya karena banyak terjadi gangguan, khususnya di jaringan, banyak kendala di jaringan. Terus tugasnya semakin banyak, bahkan lebih banyak daripada tugas selama kuliah tatap muka. Suka duka proses pembelajaran daring itu sebenarnya saya itu menjadi orang yang sangat boros, karena yaitu saya sering membeli kuota karena kan untuk mengikuti mata kuliah juga kan gitu. Pesan dari perkuliahan daring adalah menurut saya yang paling utama yaitu boros kuota. Ya sudah pasti karena kuliahnya secara online. Dan yang kedua membosankan. Kenapa membosankan? Karena saat kelompok presentasi sedang menyiapkan jawaban, kita semua hanya terdiam, tidak ada aktivitas lain, dan menurut saya itu sangat membosankan. Lalu kesan saya dalam pembelajaran daring, tentunya saya sangat merasakan boros dalam kuota internet, dan kadang juga saya merasakan bosan. Namun mau tidak mau perkuliahan seperti ini harus dilakukan. Kesannya kuota lebih cepat habis sih, sama pembelajarannya jadi lebih nggak efektif. Salah satunya sih ngabisin kuota juga, terus juga kadang-kadang ngaruh dari jaringan internet juga kan. Kesan pertama untuk kuliah online sebenarnya sih bagus, cuman kurang efektif karena banyak mahasiswa yang ya dia merasa dia nyantai, jadinya dia benar-benar nggak fokus buat merhatiin apa yang dosen omongin gitu loh. Dan untuk yang lain semoga tidak malas untuk belajar karena harus menjalankan kuliah online di rumah. Tetap patuhi social distancing dan PSBB, gunakan masker ketika ada urusan mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, dan juga jangan lupa cuci tangan ketika sehabis dari luar. Kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah yaitu di rumah aja dengan cara kita menaati semua
perintah dari pemerintah, saya yakin negara kita akan dipulihkan dan terhempas dari COVID-19 ini. Pesannya itu stay at home, tetap berada di rumah, terus juga jaga kesehatannya buat teman-teman. Yang pasti kita tetap menjaga kesehatan, stay at home. Jadikanlah wabah ini sebagai teguran untuk kita semua agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa dan tetap di rumah saja. Yang pasti kita harus tetap di rumah saja. Karena dengan kita di rumah saja, kita sudah membantu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan juga kita sudah membantu para tenaga medis yang telah berjuang dalam menyembuhkan saudara-saudara kita. Tentunya tetap tenang. Ini kalimat motivasi supaya kuat menghadapi pandemi. Tetap tenang, stay at home. Dan semoga virus COVID-19 ini cepat hilang agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Buat semua masyarakat Indonesia, tetap di rumah aja, ikuti anjuran pemerintah. Sudah seharusnya dan sewajibnya kita boleh sama-sama membantu pemerintah, yaitu mengikuti anjurannya supaya kita tidak keluar rumah selama wabah COVID-19 ini masih terjadi. Terus kalimat motivasinya tetap semangat ngadepin pandemi ini, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, tidur yang cukup, terus juga jangan lupa minum vitamin. Lalu stay at home, jangan kemana-mana, selalu diem di rumah aja, selalu menganut peraturan pemerintah. Motivasinya tetap bersyukur, jangan jadikan pandemi COVID ini menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Tetap semangat, berdoa untuk negeri ini agar cepat pulih kembali. Salam lestari. Harapan pendidikan untuk Indonesia itu tetap jadi pendidikan yang bermutu untuk mewujudkan warga negara yang berbangsa dan bernegara dan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas. Dan saya harap mudah-mudahan pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin jaya, pokoknya semakin the best, dan dikurangi lagi yang namanya kayak seperti tawuran, terus narkoba, apalagi bullying. Nah itu jangan sampai ada lagi di pendidikan di Indonesia, itu harus disingkirkan. Harapan untuk pendidikan di Indonesia, semoga pendidikan di Indonesia makin maju, semoga makin baik. Harapan yang paling besar sih, semoga pemerintah bisa perhatikan anak-anak yang kurang mampu gitu, karena di saat dimana pendidikan dianggap penting, tapi masih banyak banget di luar sana anak-anak yang tidak sekolah. Harapan pendidikan di Indonesia saat ini, semoga walaupun keadaan seperti sekarang, semoga tetap bisa berjalan secara efektif. Semoga pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya dan bisa melahirkan kualitas anak bangsa yang baik. Harapan untuk pendidikan di Indonesia saat ini, semoga pendidikan di Indonesia ke depannya jadi lebih baik lagi dan semakin berkembang, juga merata agar seluruh generasi bangsa Indonesia dapat merasakan pendidikan yang layak. Buat pendidikan di Indonesia tetap semangat terus, kita harus ngelewatin ini bareng-bareng. Terus buat pendidikan di Indonesia tetap maju, tetap semangat buat kita semua, harus tetap maju, nggak boleh ketinggalan. Semoga pendidikan di Indonesia itu semakin maju dan infrastruktur dan sarprasnya itu semakin lengkap, terutama di daerah terpencil, karena yang saya baca itu di daerah terpencil banyak sekali
pendidikan atau sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya itu tidak memadai sehingga tidak efektif dalam belajar. Harapan untuk pendidikan saat ini tuh juga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang merata agar seluruh generasi bangsa Indonesia bisa merasakan pendidikan yang layak. Harapan untuk pendidikan di Indonesia, harapannya itu semoga pendidikan di Indonesia lebih maju lagi dan sistemnya lebih tertata, dan semoga bisa menumbuhkan bibit-bibit pemimpin bangsa yang hebat nantinya. Supaya semakin meningkat mutu pendidikan nasional, baik nasional maupun internasional, baik dari segi tenaga pendidikannya maupun sarana dan prasarananya. Semoga pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi, lebih lebih mengembangkan inovasi-inovasi terbaru lagi untuk untuk sukses dalam mendidik anak-anak. Jangan patah semangat untuk belajar. Belajar itu tidak memandang usia. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, semuanya boleh belajar. Oke, selamat Hari Pendidikan Nasional. Semangat. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. 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 Selamat Hari Pendidikan Nasional.